Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan dukungan ke Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi bukan karena pengaruh pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ketum Partai Golkar, Bahlil, menyebut sikap partainya ini sudah dikomunikasikan dengan Parpol Koalisi Indonesia Maju, terutama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia menegaskan keputusan ini tidak terpengaruh oleh pidato siapapun, karena sudah ada kajian mendalam dari Partai Golkar. Diberikan karena pimpinan Kim juga sudah memberi restu kepada Ibu Airin di Banten atau karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, nggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah barang tentu namanya politik, ada komunikasi politik. Dengan Kim kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi ini semua terjadi karena komunikasi politik yang... PDIP pun buka suara terkait Partai Golkar yang kembali mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani untuk maju pada Pilkada Banten 2024. Ketua Bidang Kehormatan PDIP menilai langkah Golkar untuk mendukung kembali kadernya Airin di Pilgub Banten tidak akan mempengaruhi PDIP yang lebih dulu memberikan dukungan terhadap pasangan Airin dan Ade Komarudin. Yang mengatakan Golkar hanya ikut-ikutan, namun belum terlambat. Namanya Pak Ibu Airin ya. Nah, Golkar tadinya kan tidak usung Airin kan. Nah, ada kesadaran cepat kan lumayan cepat sadar itu. Pak, kamera Pak, boleh Pak? Kita juga kamera Pak. Paham kondisi Golkar seperti saat ini yang kita mengerti. Jadi tidak ada soal. Ya, pasti ada Golkar dukung atau tidak dukung ya kita PDI Perjuangan kan sudah resmi mengumumkan kemarin. Kalau mau ikut-ikutan dukung ya syukur juga itu. Kemudian Golkar mendukung itu baik juga. Belum terlambat, masih ada waktu. Habis merah, terbitlah kuning terang. Selang 1 hari setelah Airin Rahmidiani mendapat dukungan dari PDIP untuk maju di Pilkada Banten 2024, Partai Golkar nampaknya putar haluan dan kembali menaungi Airin yang merupakan kadernya. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengibaratkan sudah sepatutnya seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan mengantar anak kandungnya untuk ikut berkompetisi. Bahlil juga berkelakar tak akan meminta Bacawagub Ade Sumardi yang merupakan kader PDIP untuk menukar baju menjadi warna kuning. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Sebelumnya, saat mendapat rekomendasi dari PDIP, Airin sudah diwanti-wanti Ketua Umum Megawati agar tak setengah hati ikut partainya di Pilkada serentak. Salah satunya dengan ganti memakai baju warna merah hitam. PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen. Ganti atau campur warna di masa injury time memang bukan hal baru dalam kontestasi politik. Apalagi bagi Airin yang pencalonannya di Pilgub Banten nyaris batal karena Golkar memilih mendukung Sony Dimyati. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk memahami manuver Golkar dan Airin di Pilkada Banten 2024 yang sempat berbaju merah namun kini kembali kuning, kita akan bahas bersama Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik UI. Selamat malam, Prof. Selamat malam Nitya, selamat malam pemirsa Kompas TV yang budiman. Ya, yang juga hari-hari ini dibuat bingung warna-warni di pilkada begitu ya. Menurut Anda, apa yang membuat Golkar ini ubah haluan? Ada tekanan politik atau kembali realistis? Dengan melihat sebenarnya kan elektabilitasnya Airin di Banten ini tinggi. Ya, betul. Jadi begini, ini memang konstelasi permainan politik hari ini itu terlihat terimbas oleh pasca putusan MK yang memberikan angin segar untuk yang sebelumnya banyak kritik orang juga bahwa perilaku politik hari ini adalah politik kartel. Jadi dengan ada ambang batas yang ketat itu partai-partai bisa bersekutu untuk membuat kartel gitu sehingga bisa saja menyingkirkan calon-calon yang secara elektabilitas, popularitas tersingkir tidak kebagian tiket. Itu kan yang terjadi dengan Airin? Itu yang terjadi dengan Airin kan. Jadi walaupun sebenarnya Airin itu punya bargaining position yang bagus, bahwa dia punya elektabilitas yang jauh lebih tinggi daripada Sony Dimyati itu, ya dia punya basis sosiologis keluarga Hasan itu di Banten mengakar gitu. Dia memenangkan juga motor penggerak pemenangan Golkar di Banten itu. Soalnya bargaining positionnya, tapi mungkin ketika terjadi permufakatan di Kim itu untuk mengusung Sony dan Dimyati itu dan artinya hak veto untuk itu tampaknya ada di Gerindra ya. Jadi nggak nembus gitu loh. Akhirnya nggak nembus ke sana. Jadi korban kesepakatan koalisi begitu. Ya, jadi ada kalau orang mengatakan ini agak permufakatan jahat gitu, wah ini jahat itu. Jadi dikunci akhirnya kan. Dan dia juga nggak bisa dapat restu dari Prabowo. Nah, dengan begitu, tetapi pasca putusan MK kan ada angin segar bahwa ambang batasnya turun dan bisa misalnya lewat PDIP misalnya. Nah, itu yang Airin. Nah, menjadi hal itu, memang konstelasi bisa berubah drastis, terutama untuk perhitung-hitungan Golkar ya, hitung-hitungan Golkar. Kalau misalnya per hari ini, kalau kita percaya survei itu cukup prediktif begitu, bahwa di survei kan pernah diuji itu head to head elektabilitas Airin dengan Sony itu yang menggetarkan hati Golkar apa ini, Prof? Kembali kok akhirnya kembali mengusung. Golkar realistis dong. Artinya kalau dilihat hasil survei Airin melawan Andra Sony itu jauh elektabilitasnya, menang head to head gitu loh. Kalau nggak salah saya angkanya di sekitar 70 berbanding 10% lah, 11% gitu ya. 12% belum menentukan, belum. Jadi artinya Golkar justru membuang-buang kesempatan emasnya, kader bisa menang. Jadi batal lah permufakatan jahat yang Anda katakan tadi. Batal lah, apapun namanya ya, kalau kita mau mengatakan permufakatan jahat gitu lah, permufakatan atau permufakatan yang memang disepakati dengan hitung-hitungan tertentu begitu ya. Nah mungkin artinya Golkar semacam datang lagi ke Kim gitu, misalnya saya tidak ikut kesepakatan ini misalnya ya. Apakah ada barter-barter lain misalnya kalau nggak ikut gitu, nggak apa-apa misalnya. Nah karena memang secara objektif ya seharusnya dari awal Golkar itu mencalonkan Airin untuk alasan-alasan yang masuk akal ya. Yang kita sebut tadi, elektabilitas Airin paling tinggi, dia punya basis sosiologis yang jelas di Banten itu ya. Dan Golkar merupakan rumah ya. Maaf saya potong, Prof, karena saya ingin bersama-sama mendengarkan ini pernyataan dari Airin ketika ditanya soal kenapa berubah warna setelah sempat kemarin pakai merah, bukan merah hitam sih, merah putih ya masih kemarin ya. Kita akan dengarkan bersama. Politik dinamis yang selalu saya sampaikan. Dan selalu saya meminta bahwa mudah-mudahan
ada keajaiban, pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan sehingga B1 KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader Partai Golkar karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah rumah saya dan saya bersyukur, sujud syukur sama Allah. Tentunya doa saya bukan hanya doa saya sendirian, tapi juga doa dari seluruh masyarakat di Provinsi Banten yang terus mendoakan. Pada saat kemarin deklarasi ya Pak De ya, kita juga bersyukur alhamdulillah banyak yang sudah memberikan doa. Nampaknya memang kalau Airin hatinya memang tidak pernah berubah warna ya, tapi keputusan Betul. ini akhirnya di luar bahwa memang sangat realistis. Ini akan berdampak seperti apa, Prof, kepada Kim? Apakah memang ada ganti deal-dealan lainnya untuk daerah lain misalnya? Biasanya politik begitu. Jadi di depan layar aktor politik tidak akan bilang seperti itu, tapi di belakang layar itu biasa gitu loh. Jadi kalau misalnya satu kesepakatan berubah, harus ada dibuat kesepakatan baru supaya keseimbangan politik itu jalan gitu loh. Jadi bisa saja memang akhirnya akan ada deal-deal gitu. Golkar misalnya memberikan yang lain untuk di pilkada tempat lain dengan Kim gitu loh. Itu biasa gitu. Saya kira mungkin ya. Sangat mungkin ya, rela untuk kemenangan yang lain. Terima kasih Prof. Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik UI sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Prof.